Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, hijrah itu dapat direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu hijrah badaniyah, hijrahnya badannya atau hijrah fisik. Yang kedua adalah hijrah qalbiyah, hijrahnya batin, yaitu hatinya mengingkari segala perbuatan atau segala macam yang mungkar, yang sesat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fisiknya masih tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kesesatan atau kemusyrikan dan bermacam bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-biladu biladullah wal ibadu ibadullahi fahaitsuma asabta khairun fa'akim." Semua negeri adalah negeri Allah, semua hamba adalah hamba Allah. Maka dimanapun kalian dapat memperoleh kebajikan, maka menetaplah di sana atau berhijrahlah ke sana. Memang kecintaan kepada tempat tanah kelahiran atau kepada tumpah darah secara psikologis sangat mempengaruhi kepada hati seseorang yang akan melakukan hijrah. Itulah sebabnya Allah meyakinkan kepada hambanya dengan firman-Nya pada Quran surat Al-Ankabut ayat 56, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku ini luas sekali, maka kepadaku hendaknya engkau mengabdi. Dimanapun pengabdian dilakukan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, betapa tingginya nilai antara keimanan, hijrah, dan jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal ini, nilai itu bisa menghapus kesalahan. Kemudian nilai itu bisa mengangkat martabat seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat kembali pada sejarah peran perempuan yang mendampingi Rasul-Rasul Allah di dalam melaksanakan tugas-tugas risalah untuk menguatkan keimanan, yang harus melakukan hijrah dari satu tempat, satu negeri ke negeri yang lain, dan berjuang di jalan Allah, seperti pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada Siti Sarah yang selalu ikut serta mendampingi Nabiullah Ibrahim dalam melaksanakan tugas dakwahnya dari negeri satu ke negeri yang lain. Kemudian istrinya yang kedua, Siti Hajar, yang rela ditempatkan di kota Mekah dekat dengan rumah Allah yang pada saat itu belum
ada siapapun di situ kecuali dirinya dan anaknya. Namun itulah penguatan dalam keluarga, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus melaksanakan tugas untuk berdakwah ke tempat yang lain. Kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang juga perlu kita contoh dalam kehidupan, yaitu Siti Asma binti Abu Bakar. Adalah putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dan ibunya bernama Qatilah binti Abdul Uzza. Beliau masih saudara seayah dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, dan diberi gelar dengan Zatun Niqatain, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Sebab pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan bersembunyi bersama sahabat Abu Bakar di Gua Thur selama 3 hari, dengan diam-diam Siti Asmalah yang mengantar makanan untuk kedua beliau itu. Pada waktu itu beliau membungkus makanan, mencari tali untuk mengikatnya, tapi tidak mendapatkannya. Maka beliau lalu memutus ikat pinggangnya menjadi 2. Yang satu digunakan untuk mengikat makanan, dan yang satu lagi untuk ikat pinggangnya. Itulah nama Siti Asma putri Abu Bakar yang dikenal dengan Zatun Niqatain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain itu peran dari Siti Asma, dia berusaha untuk menutupi bekas pijakan kaki Rasulullah ketika berangkat hijrah ke Madinah, agar supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Dalam kondisi hamil, dia ikut hijrah bersama Rasulullah, di mana Siti Asma yang dinikahi oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an dan mempunyai beberapa anak, antara lain bernama Abdullah sebagai anak yang lahir pertama kali dalam Islam sesudah hijrah. Kemudian bagaimana keadaan Siti Asma sebagai seorang istri yang berjuang di jalan Allah? Zubair bin Awam, kemudian dia mempunyai anak laki-laki waktu lahir. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mengoleskan kurma yang telah dihaluskan ke lidah Abdullah putranya, sehingga Asma sangat senang sekali, di mana pada badan anakku mengalir air ludah yang dipakai untuk mengunyah kurma yang dioleskan ke lidah anakku. Kemudian setelah Abdullah tumbuh besar, kemudian hendak diperangi Al-Hajjaj, dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, orang telah menghina aku dan keluargaku, termasuk pula anakku sendiri. Bagaimanakah pendapat ibu mengenai hal yang harus saya lakukan?" Jawab ibunya,
Siti Asma, engkau lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika engkau merasa di dalam kebenaran, lawanlah dia. Jangan sampai engkau dipermainkan dan diinjak-injak oleh pemuda-pemuda Bani Umayyah. Dan seandainya engkau hanya akan mencari keduniaan, maka sejahat-jahat orang adalah engkau. Dan berarti engkau hanya akan membinasakan dirimu dan orang-orang yang beserta kamu. Dan satu hal lagi, kalau kamu merasa di atas kebenaran, lalu kamu menjadi lemah, disebabkan pengikut-pengikutmu telah merasa lemah, maka ini bukan perbuatannya orang kasatria dan bukan sikap daripada seorang beragama. Untuk apa kamu hidup di dunia ini? Mati itu adalah lebih baik. Begitu pesan Siti Asma kepada putranya Abdullah. Lalu Abdullah berkata, "Wahai ibuku, aku khawatir kalau nanti penduduk Syam membunuh aku dengan cara di luar peri kemanusiaan dan aku disalibnya." Saud sang ibu, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa kambing yang telah disembelih itu tidak akan merasa sakit karena dikuliti. Teruskanlah perjuanganmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Siti Asma binti Abu Bakar sebagai ibu dari Abdullah berkata lagi, "Hiduplah seorang yang mulia, atau kalau tidak matilah sebagai syahid." Ketika itu Abdullah lalu mencium kepada ibunya sambil berkata, "Inilah pendapatku bahwa saya tidak hanya menghendaki dunia. Lihatlah wahai ibu, kemungkinan aku akan mati pada hari ini. Maka janganlah ibu bersusah hati. Serahkanlah segala sesuatu kepada Allah. Anakmu tidak akan memihak kepada yang mungkar dan tidak akan bermaksud mengkhianati hukum Allah, serta tidak akan berlaku zalim kepada seorang muslim, tetapi semata-mata karena mencari keridaan Allah. Kemudian menyerbulah dia ke medan perang, sehingga akhirnya terbunuh dan disalib. Dan dimintalah jenazahnya oleh Siti Asma, kemudian dimandikan dan dikubur. Begitulah kepahlawanan hati Siti Asma di dalam mendorong putranya untuk berjuang. Jadi perempuan yang ikut memikirkan bagaimana kondisi Rasulullah bersama ayahnya ketika di Gua Sur, memikirkan bagaimana menutup jalan supaya bekas-bekas kaki Rasulullah dan ayahnya tidak ketahuan orang-orang kafir pada waktu itu. Kemudian bagaimana dalam kondisi hamil dia tetap berjuang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, dan juga sebagai istri yang setia bekerja keras mendukung suaminya yang berjuang di jalan Allah, dan keberhasilan dalam mengantarkan putranya menjadi anak yang betul-betul dididik untuk berani berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi sejauh mana peran perempuan terlibat melahirkan generasi
yang bisa melangsungkan perjuangan tegaknya agama Islam yang sebenar-benarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.